Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Dan karena itu kita harus mempunyai komitmen yang kuat secara terus-menerus. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu, sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya. Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Ini harus dibangun, Bapak Ibu semua. Sudah barang tentu dalam konteks hilirisasi, selain lingkungan juga harus berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa dalam pembangunan hilirisasi dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Tetapi tidak ada kesempurnaan hakiki tanpa diawali dengan kekurangan. Seperti anak kecil yang jalan. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung tiba-tiba lari. Pasti dia jalan dulu, belajar jalan, ada jatuh lagi, berdiri lagi. Dan dia memperbaiki cara berjalannya. Kira-kira seperti itulah logika hilirisasi yang kita bangun di negara kita sekarang ini. Tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar. Dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai baseline negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Itu tidak apple to apple. Dan itu adalah menurut saya cara berpikir yang harus kita luruskan.